warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tansawna 'anil munkar, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fahuwa patahlik. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya bapak-bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Para ustadz yang saya muliakan, para haji, para sesepuh RW, RT, mohon maaf tidak di absen namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga tidak pernah lupa ngasih nikmat sama kita. Maka seyogianya kita juga jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu detik saja Allah lupa ngasih nikmat sama kita, apa yang terjadi? Contoh sekarang, berapa bulan kita kemarau, sudah banyak saudara kita yang gelisah, yang riweuh, yang repot, rasa pentingnya air bagi kehidupan. Siapa yang bisa memberikan itu? Allah. Menugaskan kepada malaikat siapa yang bertugas menurunkan hujan? Mikail ya, bertugas menurunkan hujan. Dengan air saja sudah kelapakan, belumlah lagi yang lain. Pentingnya kita ketergantungan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, benar nikmat Allah itu tidak terhitung. Satu air saja orang menjerit. Bapak sekalian yang berbahagia, belumlah lagi nikmat yang terbesar hari ini yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kalau nikmat iman itu hilang pada diri kita, ngaji itu malasnya luar biasa, Masya Allah. Ibadah itu malasnya luar biasa. Beramal soleh malas. Kenapa? Iman berkurang terus akhirnya hilang. Maka benar kata Rasulullah, al-imanu yajidu wa yankus. Iman kita frekuensinya nurun, kadang naik. Ya Allah, senang saya kalau ibadah tuh naik, berarti ya Allah pengen saya seminggu sekali punya agenda khusus ngaji. Ya Allah pengen seminggu sekali saya bertatap muka bersilaturahim dengan saudara saya di masjid. Terus tuh seperti itu tuh, ada rasa rindu sama saudara kita yang seakidah, ada rasa rindu. Iman kalau ada, kalau tidak ada masa bodoh, biarin aja terus. Maka alhamdulillah
iman Islam yang terbesar dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang setiap hari namanya kita sebut-sebut lewat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Masya Allah. Bapak sekalian, 2 pekan yang lalu Hamid Al-Pap, seorang penguasa dari Suriah, curhat memberikan nasihat kepada kita. Seorang penguasa mengambil 4 jalan, ternyata jalan itu salah dan dia menemukan 4 jalan yang benar. Pertama, Hamid Al-Pap berpikir, oh, saya akan jadi punya harta benda, jadi tenang, jadi senang. Ternyata setelah dia cari, setelah numpuk hartanya, tidak membawa ketenangan. Ternyata yang membawa ketenangan adalah qanaah. Masya Allah. Qanaah, kekayaan yang berharga. Cukup, ya Allah, cukup ya Allah. Kalaupun saya punya rezeki seperti ini ya Allah, kalaupun penghasilan saya sehari seperti ini ya Allah, tetapi tenang kalau merasa cukup. Ya Allah, apalah artinya saya 1 hari penghasilan saya jutaan, 1 bulan puluhan juta, tetapi di hati tidak ada rasa cukup. Maka itulah, kata Hamid Al-Pap, orang yang miskin. Kalaupun hartanya bergelimang, maka menemukan kekayaan yang banyak itu bukan dari ukuran dari uangnya, tapi rasa qanaah, cukup. Seorang penguasa sudah menemukan seperti itu. Apalagi dari nasihat beliau, di antaranya adalah, ya Allah, dulu saya pengen pinter, pengen cerdas, pengen punya ilmu. Akhirnya dia belajar ke berbagai ulama dalam kondisi perut yang kenyang. Kenapa? Duit punya, biaya ada. Maka ketika belajar, fasilitas dilengkapi. Kenapa? Karena dia seorang penguasa, tetapi tidak mendapatkan ilmu. Belajar dalam kondisi fasilitas lengkap, dalam kondisi kenyang. Apa yang dia dapatkan? Saya dapatkan ilmu itu dengan perut yang kosong, perut yang lapar. Maka kemarin kita mengingatkan bahwa anak-anak kita biasakan belajar puasa, belajar prihatin. Kenapa? Pengalaman membuktikan orang-orang yang berhasil dan sukses masa depannya adalah ketika masa mencari ilmunya adalah orang yang prihatin. Lihat pemimpin-pemimpin besar kita yang levelnya nasional, dari biografi sejarahnya adalah prihatinnya luar biasa. Bagaimana prihatinnya seorang Habibie harus menggadaikan 1 rumahnya, satu-satunya digadaikan oleh ibunya. Kenapa? Untuk anaknya biar bisa sekolah. Sepatunya yang bolong tiap hari ke Jerman kuliah, bolong. Tidak diganti. Kenapa? Tidak ada biaya. Dilakukan terus seperti itu. Ternyata berhasil. Bagaimana yang lain. Makanya berikan motivasi, semangat kepada anak-anak kita dengan cara belajar prihatin. Belajar perut kosong ketika belajar. Sepintas Hamid Al-Pap 2 pekan yang lalu saya sampaikan. Pada kajian hari ini kita yang baru, nasihat dari Hatim Al-Asom, seorang ulama dulu pernah diceritakan. Hatim Asom itu adalah orang yang
Budak ya, tuli ya. Hatim Al-Asam sudah diceritakan. Tapi ulama besar, luar biasa. Apa nasihat Hatim Al-Asam di dalam kitab ini? Arba'atun asya'a la ya'rifu qadraha ila arba'atun. Ada 4 hal enggak bakal diketahui kadarnya kecuali dengan hal yang 4. Yang pertama, as-sabab. Sababun itu pemuda. La ya'rifu, enggak bakal tahu. Asal katanya arofa, arif orangnya. La ya'rifu, tidak akan kenal. Qadrahu, kadarnya. Illa suyuh, illa kecuali suyuh, kalau sudah sepuh. Pemuda kagak bakal tahu kadarnya kalau belum sepuh, kecuali kalau sudah sepuh. Apa maknanya? Nasihat dari seorang syekh ini adalah seorang pemuda kagak bakal tahu enak tidaknya kehidupan kalau dia belum sepuh, belum tua kayak kita nih. Kita kan udah tahu, kenapa? Udah ngalamin. Ya Allah, enak bener dulu begini-begini. Ngalamin, kenapa? Sudah kita lewati. Tapi anak muda kagak bakal tahu, kenapa? Karena mereka belum tahu. Maka pemuda perlu belajar kepada orang tua. Ada pepatah, kita nih sudah banyak makan asam garam. Luar biasa konsep Islam. Anak muda dengan keilmuannya tidak sombong. Kenapa? Karena dia belum mengalami kenikmatan hidupnya, karena belum ngalamin tua. Maka anak muda punya sifat hormat, patuh dan taat kepada orang tua. Karena pengalamannya luas. Boleh jadi pendidikan kita seperti ini. Boleh ngaji keilmuan agama kita seperti ini. Dibandingkan dengan anak-anak kita yang mungkin sudah sarjana, mungkin sudah mesantren sekian tahun, tetapi kita punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kita punya kepengalaman hidup. Maka ada pepatah yang menyatakan apa? Pengalaman adalah ilmu yang guru yang terbaik. Terus pengalaman adalah guru yang terbaik. Behavior, the best teacher, mungkin begitu bahasa Sundanya. Terus pengalaman adalah guru yang terbaik. Masya Allah, ini dia. Dengan pengalaman akhirnya kita memperbaiki diri. Terus anak muda baru hanya teori, belum kepada praktek. Kita yang sudah sepuh di atas 50 tahun juga jangan merasa mentang-mentang sudah punya pengalaman makan asam garam akhirnya kita merendahkan anak muda. Enggak juga. Maka bimbing. Orang tua membimbing anak yang muda dengan pengalamannya yang berbeda dengan kita. Anak muda hormat dan patuh tajim kepada orang tua yang sudah banyak pengalaman. Terjadilah dua manusia yang saling hormat menghormati. Kalau ini tidak terjadi, maka yang terjadi adalah orang tua yang tidak mampu membimbing anak muda merasa tersaingi. Terus merasa dilangkahi. Akhirnya yang terjadi dijatuhkan anak mudanya. Kenapa? Dia nggak boleh di depan. Kalau dia di depan, saya akan turun derajatnya. Terus seperti itu. Kenapa? Karena tadi. Maka anak muda terus ditekan terus. Kenapa? Karena tidak ada rasa membimbing tadi. Atau anak muda yang tidak punya adab tadi. Hormat kepada orang tua, mentang-mentang dia punya ilmu, punya pengalaman, punya titel.
Akhirnya ke orang tua tidak ada adab. Lihat bagaimana ketika acara di TV One, anak muda yang ilmunya tinggi, orang tua ditunjuk-tunjuk terus. Kenapa? Adabnya tidak ada. Terus. Kenapa? Karena dia merasa ilmunya tinggi. Ini dia. Maka lihat konsep Rasulullah sama anak muda dibimbing, disayangi, sama yang tua dihormati. Lihat Imam Ali, anak muda yang cerdas. Mungkin dulu saya pernah cerita ketika suatu subuh Imam Ali mau ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah karena ingin pahala 27 derajat. Apa yang terjadi ketika mau ke masjid, di perjalanan ada kakek-kakek yang mau ikut berjamaah juga. Kira-kira kakek-kakek dengan kita jalannya cepetan mana? Ya, tahu kakek-kakek tentrung gitu ya, terus jalan pelan-pelan. Imam Ali di belakang. Wong tuh lambat amat ini jalan. Apa disalip aja sama saya nih, kan gitu kan? Kenapa? Kalau saya ngikutin dia, saya ketinggalan sholat berjamaah. Waduh, pahalanya sayang dah 27 derajat. Tapi kalau saya lewati tuh kakek-kakek yang jalannya pelan, di mana adab saya? Saya kan diajarin sama Rasulullah harus punya etika adab terhadap orang tua. Akhirnya perang batin antara mendahului atau tidak, terus seperti itu. Akhirnya berkeyakinan saya harus menghormati orang tua, tidak mau nyalip orang tua. Kalaupun benar pahala berjamaah itu besar, seperti itu Imam Ali. Padahal dia gagah cerdas. Apa yang terjadi ketika di masjid? Imam ketika rakaat terakhir Rasulullah jadi imam tuh, ya. Kalau rakaat terakhir kan udah nggak ikut berjamaah lagi kan? Imam Ali gimana judulnya? Akhirnya ketika Rasulullah mau bangkit dari sujud, ditahan oleh malaikat. Bahasa kitanya, hai Rasulullah, jangan dulu kau bangkit dari sujud. Kenapa? Ada Imam Ali yang mau ikut berjamaah masih di jalan. Kenapa? Karena dia mau menghormati orang tua tadi. Akhirnya lama Rasulullah sujudnya terus. Setelah Imam Ali datang, Allahu Akbar, sholat, mau mendapatkan nilai pahala berjamaah, baru bangkit, Allahu Akbar. Selesai sholat, zikir, doa, baru jamaah nanya dah, Rasulullah kenapa ini kok tumben tadi? Sujudnya lama banget. Emang baca tasbihnya berapa sih? Kan biasanya kita 3 kali kita ya. Ini berapa sih? Dijelaskan oleh Rasulullah terus seperti itu. Pentingnya menghargai orang tua. Kalaupun keilmuan anak muda sekali beralih seperti itu. Ini tanamkan ke anak kita yang pendidikannya lebih dari kita, yang wawasan dan pengetahuannya lebih dari kita. Ternyata dia belum punya banyak pengalaman. Maka kata Syekh Hatim, untuk mengetahui kadar enaknya kehidupan bagi anak pemuda, tanyalah ke orang tua. Bapak sekalian, nasihat yang pertama dari seorang Syekh Hatim Al-Asam. Yang kedua, nasihatnya adalah wal afiyatu aidab il makruh la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Afiat kagak bakal diketahui kadarnya kecuali oleh ahli bala. Maksudnya gini Bapak sekalian, afiat kesenangan, orang sejahtera. Ada perbedaan Bapak, ada sehat wal afiat, kan seperti itu. Gimana kabarnya Bapak? Oh, sehat wal afiat. Apa bedanya sehat wal afiat? Kalau sehat itu badan, ya, sehat, nggak pilek, nggak batuk, nggak panas dingin, itu sehat. Kalau afiat ke hati, ya, hati. Sehat hati penting, rohani. Ada badannya sehat, tetapi tidak afiat.
Orang yang badannya sehat kalau tidak afiat tadi nggak ibadah. Maka kita pengennya sehatnya adalah sehat wal afiyah. Wal afiyah sehat rohani kagak bakal diketahui kecuali oleh orang yang sudah ditempa dengan berbagai bencana. Masya Allah, Pak, kita nih karena sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian dan cobaan, maka ketika selesai ujian dan cobaan itu, Masya Allah, nikmat bener, Masya Allah. 50.000 satu hari penghasilan, nikmat. Kenapa? Karena hasil jerih payah keliling jualan. Tuh, Masya Allah. Beda dengan ada orang yang ngasih 100.000 tapi dapat ngasih. Beda nikmatnya. Beda. Kita badan sehat tapi dapat ikhtiar, terus makan, dijaga stamina, terus nikmat bener. Beda dengan sehat sehari tapi diobatin. Satu hari sehat karena obat, berikutnya adalah sakit. Maka nikmat afiat itu bisa dirasakan kalau kita sudah ditimpa dengan berbagai bencana tadi, ujian. Lihat Bapak sekalian, Rasul kita ketika hijrah ke Madinah, Islam meluas, tersenyum dia, ya Allah, alhamdulillah. Di Madinah disambut luar biasa oleh orang kaum Ansor. Saudara-saudaranya banyak datang ke Madinah. Islam semakin meluas, semakin diperhitungkan, tersenyum Rasulullah. Kenapa tersenyum Rasulullah? Sebelumnya Rasulullah banyak menangis. Kenapa menangis? Dikatain gila. Tidak hanya dikatain gila, dilempari kotoran. Tidak hanya dilempari kotoran, bahkan mau dibunuh. Ini Rasulullah nih pernah ada cerita lagi sholat gini nih, lagi menghadap ke kiblat, lagi sholat. Itu Abu Jahal saking bencinya tuh, langsung ngambil sorban, langsung dicekek tuh Nabi Muhammad tuh, saking bencinya, Masya Allah, sampai segitunya. Untunglah oleh sahabatnya ditulung. Saking bencinya pula kepada Rasulullah, sampai orang naik ke atas ini masjid, bawa batu mau ditimpakan ke Rasulullah, saking bencinya. Saking bencinya kepada Rasulullah, dari rumah ke pintu masjidnya ditaburin dengan beling-beling dan kotoran. Saking bencinya. Sampai seperti itu Rasulullah. Saking bencinya pula kepada Rasulullah, diusir dari kampungnya. Tidak hanya diusir, diboikot. Orang Mekah tidak boleh berjual beli dengan orang Islam, biar mati orang Islam kelaparan. Orang Quraisy tidak boleh kawin dengan orang Islam. Orang Quraisy nggak boleh nanya sama orang Islam. Ketika orang Islam nanya, nggak boleh menjawab. Diasingkannya luar biasa. Rasulullah mengerut dada, ya Allah, seperti ini. Rasulullah banyak menangis, terus ujian. Maka ketika ke Madinah, Rasulullah baru tersenyum. Terlebih lagi tersenyum ketika sholat subuh. Rasulullah tidak kuat jadi imam. Yang jadi imam adalah Abu Bakar. Rasulullah ngintip dari biliknya. Jamaahnya banyak. Dipimpin oleh Abu Bakar, tersenyum, ya Allah. Binaanku sudah banyak. Kaderku sudah militan. Calon pemimpin generasiku sudah ada. Tersenyum Rasulullah. Terus. Kenapa nih seperti ini? Maka orang yang afiat tidak akan merasakan afiat itu sebelum dia ditempa dengan berbagai ujian. Termasuk bangsa kita. Kemarin kita cekakak-cekikik dalam rangka Agustusan. Ada lomba joget dan sebagainya. Maaf. Kemarin Agustusan ada lomba joget di YouTube, mati nggak tuh orangnya tuh? Iya. Dalam rangka Agustusan lomba joget tuh, terus ya.
Mungkin usia di atas 50 tuh bapak-bapak lagi enak-enak jadi begini. Langsung jatuh. Orang ribut semuanya, mati tuh. Dalam rangka Agustusan terus. Nikmat kita menghadapi kemerdekaan. Tapi kita nggak ngerasain bagaimana susahnya dulu. Kita baca sejarah, siapa yang naik gunung turun gunung sambil dipandu? Masya Allah. Lagi sakit sampai seperti itu. Ingin kita merdeka. Mungkin makan juga enggak. Pakaian juga berapa minggu mungkin nggak diganti. Dalam kondisi sakit ingin memimpin. Kenapa? Perjuangan. Tidak hanya seperti itu, orang yang dari Mekah, orang-orang ini ustadz-ustadz kiai kalau dari Mekah pulang ke Indonesia, diintip di masjid di musolah kayak yang bilik-bilik tadi. Ngaji apa enggak dia? Ngumpulin orang apa enggak? Kalau ngaji ngumpulin orang ditangkap tuh hajinya. Kenapa? Takut jadi provokator untuk melawan penjajah ditangkap. Maka haji-haji itu ditangkap-tangkap. Kenapa? Ini takutnya jadi penggerak. Bagaimana Ki Haji Zainal Mustafa, bagaimana di Serang tuh Sultan Hasanuddin tuh. Berapa ratus tahun kita oleh Belanda? 350, Masya Allah, dijajah. Sampai 350 dijajah. Semuanya dibawa hasil jerih payah kita tuh. Hasil panen yang kerja nenek moyang kita, udah mau dipetik sekian bulan bertani, dibawa ke kampung Belanda terus. Maka Belanda itu jadi makmur terus. Karena dari kita dikerukin terus seperti itu. Masya Allah, selesai Belanda ditambah Jepang. Tahun berapa? 42. 3 tahun setengah. Enggak selesai-selesai. Tidak hanya Jepang yang ngintip dengan kehebatan, dengan kemakmuran Indonesia, banyak juga dari negara-negara lain. Ada Inggris, ada Nika, terus datang. Indonesia nggak pernah hidup enak waktu itu. Pun termasuk tahun 45 belum merdeka 100%, karena banyak negara yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Termasuk siapa tuh? Belanda. Kenapa nggak ridho dia? Kenapa? Ini subur kita nih. Tuh, seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang dulu berjuang sekarang masih hidup, dia menikmati kemerdekaan, dia yang paling senang. Kenapa? Karena dia yang berjuang. Nih kita kadang-kadang berjuang enggak, menikmati kemerdekaan tapi dengan cara yang salah tadi. Di lapangan bola di Daru, nanggap film 3 layar, 1 malam full. Habis isya langsung di setel musik besar sampai jam 2 subuh juga enggak kali. Itu kan Masya Allah, ada yang mabok, ada yang apa, Masya Allah. Itu konsep bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan tapi dengan cara yang salah. Mungkin pahlawan yang dulu berjuang, dia menangis, ya Allah, seperti itukah anak cucuku, dalam rangka terima kasih kepada kami. Kalau saya boleh nulis surat nih, dia tuh di alam kubur nulis surat. Hei putra putri bangsa Indonesia, cucu-cucuku, kau jangan datang ke kuburanku bawa ini dan itu. Kami tidak cukup dengan karangan bunga. Kami tidak butuh bangunan kuburan kami dimewah-mewahkan. Tetapi yang kami tunggu adalah ucapan doa kiriman Fatihah dari anak-anak cucuku yang menikmati kemerdekaan. Doakan kami. Itu dia kalau menulis surat. Hai anak cucuku bangsa Indonesia, kata mereka tuh di alam kubur. Kami tidak butuh didatangi lagi. Tidak butuh makam kami dimewah-mewahkan. Tetapi kami akan tersenyum simpul, bangga, senang. Antara engkau dengan saudara-saudara engkau hidup rukun, akur. Tidak lagi gontok-gontokan. Gara-gara pilpres, pilkada.
gara-gara bendera dan sebagainya. Kami menangis kalau itu terjadi. Tapi kami tersenyum senang. Di alam kubur, kalau engkau akur, kalaupun berbeda. Tuh, kalau dia nulis surat ke kita. Hai anak-anakku, engkau jangan ribut gara-gara warisan dari kami. Kami mewariskan tanah air. Air yang subur, yang keluar tanah yang subur. Mengeluarkan tanaman buah-buahan yang segar. Yang harum, yang wangi. Kamu jangan berebut. Akhirnya kau rakus. Terjadilah manipulasi kekayaan. Sementara yang lain nambah miskin, engkau tambah kaya. Kami menangis di kuburan. Kami yang memperjuangkan merdeka. Tidak lagi di bawah hasil tani, hasil panen oleh penjajah. Sekarang silahkan kamu nikmati. Tetapi kamu serakah. Tidak berbagi dengan saudara kamu. Kami akan senang dan bahagia hidup berbagi dengan saudara-saudaramu. Angkat yang miskin, berikan peluang terus. Ini surat cinta. Kalau mereka bisa, para pahlawan ke kita yang masih hidup. Bapak sekalian, nasihat hatim seorang syekh bahwa afiah itu bisa dirasakan oleh orang yang sudah ditempa dengan berbagai ujian. 2. Yang ketiga, Bapak sekalian, nasihat dari seorang syekh bahwa kadar nikmat dan keenakan bahwa akan dijumpai, akan ditemui oleh berbagai kelompok orang. Yang keberapa tadi? Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Wasihatu la ya'rifu qadraha ilal mardo. Wasihah, sihat udah Indonesia ya. La ya'rifu tadi sudah, tidak akan diketahui qadraha, kadarnya, ila mardo, kecuali oleh orang yang pernah ngalamin sakit kayak kita nih. Ya. Nikmat sehat, Masya Allah enak bener kalau sehat. Kenapa? Karena kita pernah ngalamin sakit. Bagaimana berbaring di atas kasur di tempat tidur di rumah sakit setelah dioperasi. Jangankan kita menggerakkan jari-jari kita, susah bener. Mau manggil dokter, dokter sakit nih, dokter sakit habis dioperasi. Ngomong-ngomong begitu tidak bisa. Kenapa? Karena setiap keluar kata kalimat dari mulutnya sakit di sini. Masya Allah. Tetapi setelah berbaring sekian hari di rumah sakit, ketika pulang sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Kenapa? Dinikmati oleh kita karena kita pernah ngalamin sakit. Masya Allah. Maka Bapak sekalian, dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah, kita yang sehat menjenguk yang kalaupun kita tidak sakit, biar tahu bahwa susahnya jadi orang sakit. Apa doa ketika kalau kita nengok orang sakit itu doanya? Kalau saudara kita 3 hari kurang sehat, kita kan disunahkan nengok ya. Apa doanya tuh? Allahumma robban nas ajhibil ba'sa isbi antas syafi la sifa'a ila sifa'uka la yugadir sakoma.
Allahumma robban nasi, Allah Tuhannya manusia. Ajhibil ba'sa, usir penyakit ini, sembuhkan penyakit ini. Anta sabi, karena engkau ya Allah yang hanya bisa menyembuhkan. La sifa'a ila sifa'uka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. La yugadiru syaqama, masya Allah. Maka dokter seprofesional apapun tetap suka minta pertolongan kepada keluarganya. Pak, Ibu, tolong bantu kami, doakan biar saudara kami yang sedang kami tangani, biar diangkat penyakitnya oleh Allah. Nggak ada dokter yang sombong, biarkan saya yang bisa menyembuhkan. Enggak. Kenapa? Karena dokter tahu bahwa dia hanya ikhtiar, yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia, kita doakan tadi sambil bawa sesuatu yang kira-kira bisa menjadikan senang. Cuma kadang kita begini, Pak, lagi sehat nggak pernah dibawain, padahal lagi senang tuh. Kalau lagi sehat tuh makan jeruk kan enak banget tuh, makan roti, minum susu kan enak banget tuh, tapi nggak ada yang bawain, padahal kita butuh. Pas sakit dibawain. Bisa dimakan nggak jeruk? Bisa dimakan nggak roti? Susu bisa diminum nggak? Ya, itu kadang-kadang ya, kadang-kadang kita suka terbalik. Kalaupun memang bagus bawa-bawa, tapi cakepnya biar bisa dinikmati adalah diberikan ketika bisa dinikmati. Masya Allah. Rasulullah dulu orang yang pertama kali nengok orang yang benci kepada Rasulullah. Karena Allah ke Rasulullah, akhirnya ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah, engkau orang yang saya benci, engkau orang yang saya sangat ditakuti, engkau yang saya mau bunuh, engkau yang saya katakan gila. Ketika aku sakit, engkau yang pertama datang, mendoakan dan membawa oleh-oleh. Saksikan ya Rasulullah, teman-temanku, saudara-saudaraku, CS-ku yang bersamaku ingin membunuhmu. Sampai hari ini belum ada yang nengok, tapi engkau yang pertama kali. Saksikan ya Rasulullah dengan akhlakmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Masya Allah. Kita yang jamaah masjid, oh mana nih jamaah kita nih, kayaknya rajin berjamaah udah 3 hari nggak ada nih sakit. Tengok, itu akhlak Rasulullah. Karena kita tukang ngaji bareng abis maghrib, tengok udah doain. Oh ada saudara kita nih yang di rumah sakit, gimana bapak nih? Udah patungan dah kita ke sana bareng-bareng dah. Kenapa? Karena kita suka ngaji, tahu dia suka berjamaah. Kalaupun tidak sempat, doakan dari jauh, ya Allah, ingin saya nengok, ingin saya berkunjung, tetapi kondisi tidak memungkinkan, saya hanya bisa mendoakan, angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya terus. Masya Allah, nikmatnya jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa tadi? Udah bel ya? Masya Allah. 4. Satu lagi PR ya? Iya. Mudah-mudahan 2 minggu nggak lupa tuh PR. PR lupa yang sekarang lupa lagi. Ya mudah-mudahan sehatim tentang 4 hal ya, bahwa kadar sesuatu akan diketahui setelah sesuatu tadi. Yang keempat, insya Allah kita bertemu sehat panjang umur pada pertemuan rutin 2 pekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.